Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Pagi itu suasana di kantor pelayanan SIM Polres sebuah kota di Jawa Barat tampak ramai. Puluhan orang antre dengan wajah cemas dan penuh harap agar proses mereka cepat selesai. Di antara kerumunan, tampak seorang gadis berseragam putih abu-abu, namanya Alia, siswi kelas 12 SMA yang baru berusia 17 tahun. Alia datang bersama ayahnya, seorang guru SMP sederhana. Ia sangat bersemangat karena hari itu adalah jadwal uji praktik dan pengambilan SIM C. Kalau lulus, aku bisa bawa motor sendiri ke sekolah, pikir Alia dengan penuh percaya diri. Namun di balik keramaian itu, ada pemandangan yang kurang menyenangkan. Beberapa pemohon SIM tampak mondar-mandir dengan wajah gelisah. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang diam-diam menyodorkan uang kepada seorang polisi berseragam, lalu proses mereka tiba-tiba berjalan lebih cepat. Polisi itu bernama Ibtu R, dikenal di kalangan warga sebagai petugas yang arogan, sering meminta uang pelicin agar proses pembuatan SIM bisa lancar. Ketika giliran Alia tiba untuk daftar ulang, polisi itu menatapnya dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan meremehkan. Anak SMA? Masih kecil udah sok mau bikin SIM? Katanya sambil tertawa kecil. Alia berusaha tetap sopan. Iya, Pak. Saya sudah 17 tahun. Ini KTP saya, sudah lengkap syaratnya. Ibtu R menerima berkas Alia, lalu menaruhnya di meja. Namun bukannya memproses, ia malah menyandarkan tubuh di kursi dengan wajah angkuh. Lengkap sih lengkap, tapi kalau mau cepat ya harus ngerti. Paham maksud saya kan? Kalau enggak, bisa-bisa kamu nanti gagal uji teori atau praktik. Banyak kok yang begitu. Alia terdiam, wajahnya mulai memerah. Ia tahu maksud polisi itu, meminta uang suap. Ayahnya yang ikut mendampingi langsung tersinggung, tapi berusaha menahan diri. Pak, kami sudah bawa semua persyaratan resmi. Kalau memang harus ikut tes, ya biar anak saya tes. Kami nggak mau pakai cara-cara begitu, ucap ayahnya tegas. Polisi itu mendengus, wajahnya berubah dingin. Ia menatap tajam ke arah Alia dan ayahnya. Kalau nggak mau nurut, ya silakan tunggu sampai sore. Bisa-bisa nggak dipanggil sama sekali. Atau jangan-jangan malah dinyatakan gagal. Mau coba? Katanya dengan nada mengancam. Beberapa orang di sekitar mereka yang mendengar hanya bisa saling berbisik. Sebagian sudah tahu tabiat polisi itu, tapi tak ada yang berani melawan. Mereka memilih diam karena takut urusan mereka dipersulit. Alia menggenggam erat tangannya, menahan amarah. Ia ingat pesan ayahnya untuk selalu sabar. Tapi dalam hatinya, ia merasa muak diperlakukan semena-mena. Jadi ini wajah asli hukum di negeri ini? Yang jujur malah dipersulit, yang nyogok dilancarin. Batinnya, ayahnya mencoba menenangkan. Sabar ya, nak. Kita ikuti aja dulu. Kalau memang harus lama, nggak apa-apa. Namun polisi itu tidak berhenti. Ia malah mendekat, lalu dengan suara setengah berbisik tapi cukup terdengar oleh beberapa orang berkata, kalau nggak ada 500.000, jangan harap kamu bisa bawa pulang SIM hari ini. Nggak usah sok idealis. Wajah Alia langsung memerah. Hatinya bergejolak. Ia tahu dirinya hanya seorang siswi SMA, tapi ia juga punya keberanian. Ia sudah sering berlatih bela diri di sekolah, bahkan sempat ikut kejuaraan pencak silat tingkat kabupaten, dan di momen itu, Alia mulai merasa, kesabaran ada batasnya. Di sekitar, orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa mengeluarkan ponsel, seolah ingin merekam.
Ada yang penasaran bagaimana gadis SMA ini menghadapi polisi arogan yang terkenal suka memeras. Alia menatap lurus ke mata polisi itu, tidak gentar sedikit pun. Suasana pun mulai tegang. Suasana di ruangan pelayanan SIM yang semula hanya dipenuhi suara orang mengantre, mendadak menjadi tegang. Semua mata mulai tertuju pada Alia yang berdiri tegak di hadapan polisi arogan bernama Ibtu R itu. Polisi itu menyeringai kecil, merasa posisinya paling berkuasa di ruangan. Apa lihat-lihat? Kamu kira saya nggak bisa bikin kamu gagal? Baru anak SMA? Sok berani. Katanya dengan nada meremehkan. Alia menghela napas panjang. Ia masih mencoba mengendalikan diri, meski jantungnya berdetak kencang. Pak, tugas Bapak itu melayani masyarakat sesuai aturan, bukan minta uang tambahan. Saya datang ke sini dengan niat baik, bawa semua syarat resmi. Kalau Bapak mau mempersulit, itu berarti Bapak melanggar hukum sendiri. Orang-orang yang mendengar terkejut. Tak ada yang menyangka seorang gadis SMA berani bicara sejujur itu di depan polisi. Beberapa pemohon SIM diam-diam mulai merekam dengan ponsel mereka. Wajah Ibtu R memerah. Ia tidak terbiasa dilawan, apalagi oleh seorang gadis berseragam putih abu-abu. Hei, kamu kira kamu siapa berani ngajarin saya hukum di sini? Bentaknya sambil menepuk meja dengan keras. Ayah Alia yang berdiri di sampingnya segera mencoba menenangkan. Pak, mohon jangan kasar. Anak saya hanya bicara sesuai aturan. Namun bukannya reda, amarah polisi itu semakin menjadi. Ia melangkah maju, mendekati Alia hingga jarak mereka hanya setengah meter. Matanya melotot penuh ancaman. Kalau kamu nggak kasih duit sekarang, saya sumpah hari ini kamu nggak bakal pegang SIM. Jangan sok pintar di depan saya. Alia mengepalkan tangannya. Nafasnya terasa panas. Ia bisa merasakan semua orang memperhatikan. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan keberanian. Ia sadar, jika ia diam, maka polisi itu akan terus semena-mena terhadap orang lain. Pak, saya tidak takut gagal. Tapi kalau Bapak terus begini, saya akan laporkan. Banyak saksi di sini. Dan saya yakin, banyak yang sudah muak dengan cara Bapak bekerja. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Ibtu R. Ruangan makin hening. Hanya terdengar bisik-bisik kecil dari orang-orang yang merekam diam-diam. Polisi itu akhirnya tak tahan. Ia mendorong bahu Alia dengan kasar. Kurang ajar. Anak kecil kayak kamu berani melawan saya? Dorongan itu membuat tubuh Alia hampir terjatuh, tapi refleks bela diri yang ia kuasai membuatnya tetap seimbang. Ayahnya spontan berusaha menahan. Nak, sudah. Jangan dilawan. Namun di saat itu, sesuatu dalam diri Alia meledak. Rasa terhina, rasa dipermalukan di depan umum, dan ketidakadilan yang ia rasakan membuatnya tak bisa lagi menahan diri. Alia menatap tajam polisi itu, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Cukup, Pak. Kalau Bapak kira bisa seenaknya memperlakukan saya dan orang lain, Bapak salah besar." Dan dengan kecepatan yang mengejutkan, Alia melakukan gerakan sederhana namun tegas. Ia menepis tangan polisi itu yang mencoba meraih keras seragamnya. Polisi itu terhuyung mundur beberapa langkah, kaget karena tidak menyangka seorang gadis bisa bereaksi begitu cepat. Orang-orang yang menonton langsung bersorak kecil. Ada yang berbisik, "Gila, anak SMA bisa begitu cepat reaksinya." Wajah Ibtu R makin memerah, egonya terluka berat. Kurang ajar. Kamu berani melawan polisi? Teriaknya sambil mencoba kembali mendekat, tangannya terangkat seolah hendak menampar, namun kali ini Alia sudah bersiap. Tatapannya dingin, penuh keberanian. Ayahnya panik, mencoba menahan tangan putrinya, tapi Alia sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan mundur lagi, suasana kantor SIM mendidih.
Orang-orang yang menonton mulai menyoraki, sebagian bahkan terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Mereka tahu, momen ini bisa jadi bukti arogansi aparat, dan tepat ketika tangan polisi itu hampir mendarat ke wajah Alia, gadis SMA itu bergerak cepat. Detik itu terasa berjalan lambat. Tangan Ibtu R yang besar dan kasar melayang ke arah wajah Alia dengan niat menampar. Semua orang yang menyaksikan menahan napas, ada yang menutup mulut, ada pula yang mengangkat ponsel lebih tinggi untuk merekam, namun sebelum telapak tangan itu menyentuh pipinya, Alia bergerak. Dengan refleks pencaksilat yang sudah terlatih, ia menunduk cepat lalu menepis keras pergelangan tangan polisi itu menggunakan teknik bantingan sederhana. Wus! Tubuh Ibtu R yang tidak menyangka diserang balik kehilangan keseimbangan. Ia oleng, hampir jatuh menubruk meja pelayanan. Suasana kantor SIM langsung gaduh. Ya Allah, anak SMA itu bisa begitu cepat reaksinya. Teriak seorang ibu yang ikut antre. Gila! Polisi arogan kena batunya. Sahut yang lain, Ibtu R bangkit dengan wajah merah padam. Harga dirinya sebagai aparat dipermalukan di depan banyak orang. Dengan geram ia berteriak, kurang ajar. Kamu berani melawan aparat negara? Saya penjarakan kamu sekarang juga. Tapi Alia berdiri tegak, napasnya masih teratur, matanya tajam menatap polisi itu. Aparat negara itu tugasnya melindungi rakyat, bukan memeras rakyat, Pak. Jangan pakai jabatan buat menindas orang kecil. Kata-kata itu membuat ruangan makin riuh. Banyak warga yang setuju, tapi tak berani bersuara lantang. Hanya terlihat kepala-kepala yang mengangguk diam-diam, seolah mereka menemukan suara dari mulut Alia. Polisi itu makin marah. Ia maju cepat, mencoba meraih keras seragam SMA Alia dengan kasar. Namun lagi-lagi Alia lebih sigap. Dengan gerakan gesit, ia menyentakkan tangan ke atas lalu menghantamkan siku ke lengan polisi itu. Arg! Ibtu R berteriak kesakitan. Tangannya terlepas, tubuhnya kembali terhuyung. Beberapa warga bersorak, ada yang bertepuk tangan, meski cepat-cepat menutup mulut karena takut ketahuan mendukung. Tapi semangat mereka sudah menyala. Ada yang merekam lebih jelas, bahkan ada yang bersiap live di media sosial. Ayah Alia sendiri panik luar biasa. Alia, cukup. Jangan teruskan. Bisa bahaya nanti. Ucapnya dengan suara gemetar, mencoba menarik lengan putrinya. Tapi Alia tidak bergeming. Pak, saya nggak bisa diam lagi. Kalau saya mundur, dia akan seenaknya dengan orang lain. Jawab Alia dengan suara tegas. Ibtu R yang kesakitan kini benar-benar kalap. Ia sudah tak peduli dengan warga sekitar. Dasar anak kurang ajar. Berani main tangan sama polisi? Rasain ini. Teriaknya sambil melancarkan pukulan lurus ke arah wajah Alia, namun Alia sudah siap. Dengan kecepatan penuh, ia memiringkan tubuh, lalu menendang tepat ke arah lutut polisi itu. Duk! Tendangan itu mengenai sasaran. Ibtu R berteriak kesakitan, lututnya goyah. Tubuh besar itu ambruk ke lantai. Tersungkur di depan meja pelayanan, suasana kantor SIM langsung pecah. Ya ampun! Polisi itu tumbang. Anak SMA ngalahin polisi gede begitu? Rekam. Rekam terus. Wajah Ibtu R memerah, kini bukan hanya karena marah, tapi juga karena malu besar. Ia berusaha bangkit, tapi lututnya masih lemah. Alia berdiri di depannya, tubuh tegak, tatapan penuh keberanian, meski ada sedikit gemetar di tangannya, tanda bahwa ia sebenarnya juga diliputi rasa takut, namun di matanya, jelas terpancar keberanian seorang gadis yang muak terhadap ketidakadilan. Kalau Bapak masih berani kasar, saya nggak akan segan membela diri lagi, kata Alia lantang. Orang-orang yang menonton semakin heboh. Ada yang langsung mengirim rekaman ke grup WhatsApp, ada yang menyiarkan langsung ke media sosial.
Video itu mulai viral seketika. Bahkan sebelum kejadian berakhir di sudut ruangan, dua orang polisi lain yang bertugas hanya bisa saling pandang, bingung harus bagaimana. Mereka tahu kelakuan Ibtu R memang sering meresahkan, tapi mereka juga takut kalau ikut campur. Kini situasi benar-benar memanas. Polisi arogan itu sudah terkapar, masyarakat mulai berani bersuara, dan Alia berdiri di tengah dengan tubuh tegak, siap menghadapi apapun yang terjadi. Namun semua orang tahu, masalah ini belum selesai. Karena ketika seorang aparat dipermalukan di depan umum, pasti akan ada konsekuensi yang lebih besar menanti. Ibtu R masih berusaha bangkit dari lantai, wajahnya merah pada menahan sakit dan malu. Lututnya yang kena tendangan Alia bergetar, tapi lebih dari itu, harga dirinya sebagai aparat hancur lebur di depan puluhan orang. Kurang ajar. Kamu pikir bisa seenaknya melawan polisi? Teriaknya sambil menunjuk Alia dengan tangan gemetar, tapi suaranya tidak lagi terdengar segagah tadi. Ia terdengar seperti orang yang panik, terpojok. Alia berdiri tegak, seragam putih abu-abunya sedikit kusut karena sempat didorong, tapi sorot matanya tetap berani. Saya hanya membela diri, Pak. Semua orang di sini jadi saksi. Kalau Bapak merasa terhina, itu karena perbuatan Bapak sendiri. Bukan salah saya. Ruangan semakin riuh. Banyak orang mulai bersuara lantang, hal yang sebelumnya mereka tak berani lakukan. Betul itu. Dari tadi kami lihat Bapak yang minta uang duluan. Sudah lama dia begitu, Pak. Banyak warga dipalak. Sekarang ketahuan semua kelakuannya. Beberapa warga bahkan berani maju, menunjukkan rekaman video dari ponsel mereka. Ada yang sudah live di Facebook, ada yang langsung kirim ke grup WhatsApp warga. Dalam hitungan menit, kabar polisi arogan dipermalukan siswi SMA menyebar dengan cepat di dunia maya. Ibtu R makin kalut. Ia tahu kalau video itu keluar, habislah karirnya. Dengan wajah panik, ia mencoba meraih ponsel seorang warga. Hapus itu. Hapus videonya sekarang juga. Bentaknya, namun sebelum tangannya menyentuh ponsel itu, dua polisi lain yang sejak tadi hanya diam akhirnya maju. Cukup, Pak. Jangan tambah ribut. Ini sudah keterlaluan, kata salah satunya, Bribka Doni. Semua mata langsung menoleh. Jarang sekali ada polisi menegur rekannya di depan umum. Doni, kamu berani-beraninya lawan saya? Bentak Ibtu R. Tugas kita melayani masyarakat, bukan memeras. Apa yang Bapak lakukan ini sudah bikin nama institusi rusak, jawab Bribka Doni tegas, meski wajahnya terlihat gugup. Suasana makin panas ketika tiba-tiba seorang perwira menengah masuk ke ruangan. Rupanya kabar keributan ini sudah sampai ke telinganya. Dialah Kompol Satria, atasan langsung Ibtu R. Ada apa ini? Kenapa ribut sampai terdengar keluar? Suaranya berat dan berwibawa. Orang-orang serentak menunjuk Alia dan Ibtu R. Semua berebut menjelaskan. Ada yang menunjukkan rekaman video. Bahkan ada yang memutar rekaman keras-keras di depan Kompol Satria. Wajah sang kompol mengeras melihat bukti yang begitu jelas. Video menunjukkan bagaimana Ibtu R meminta uang, mendorong Alia, bahkan mencoba memukul. Semua terekam jelas. Ibtu R. Apa-apaan ini? Kau mempermalukan institusi kita. Bentaknya lantang. Ibtu R mencoba membela diri. Komandan, ini fitnah. Anak ini melawan saya duluan. Dia menyerang polisi. Namun Alia segera menyahut dengan suara bergetar tapi mantap. Saya membela diri, Pak. Kalau tidak, mungkin wajah saya sudah ditampar. Semua orang di sini jadi saksi. Warga yang menonton pun serentak bersuara. Betul. Betul. Kami lihat sendiri. Kompol Satria menarik napas panjang.
Lalu dengan suara keras ia berkata, "Cukup, Ibtu R. Mulai hari ini kamu saya tarik dari pelayanan SIM. Kamu akan diperiksa propam. Bawa senjatamu, dan ikut saya sekarang juga." Ruangan mendadak bergemuruh. Ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada yang menyalakan kamera untuk merekam momen bersejarah itu. Ibtu R masih mencoba melawan. "Komandan, jangan begini. Saya bisa jelaskan." "Diam," bentak Kompol Satria. "Sudah terlalu banyak laporan tentang kamu. Sekarang ada bukti nyata. Kamu sudah mempermalukan seragam ini." Dua polisi langsung memegang tangan Ibtu R dan menggiringnya keluar. Wajahnya pucat pasi, berbeda jauh dari arogansi yang tadi ditunjukkan. Alia berdiri terdiam, masih sulit percaya apa yang baru saja terjadi. Tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi lega. Ayahnya segera memeluk bahunya dengan bangga. "Anakku, kamu luar biasa berani." Ayah bangga. Kompol Satria mendekat, menatap Alia dengan penuh hormat. "Nak, maafkan kami. Tugas kami melayani rakyat, bukan menindas. Terima kasih karena kamu berani melawan ketidakadilan. Bapak akan pastikan SIM MU diproses sesuai aturan, tanpa uang sepeser pun." Alia mengangguk pelan, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tidak mencari pujian, ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Hari itu, kantor SIM yang biasanya penuh ketegangan mendadak berubah jadi saksi sebuah peristiwa. Seorang gadis SMA sederhana berani melawan polisi arogan, dan kebenaran akhirnya menang. Video kejadian itu viral di media sosial, ditonton jutaan orang, memunculkan gelombang dukungan bagi Alia. Ia dianggap sebagai simbol keberanian anak muda melawan ketidakadilan, dan bagi Ibtu R, karirnya hancur. Ia harus menghadapi pemeriksaan, bahkan terancam dipecat. Semua karena keserakahannya sendiri, sementara Alia, ia pulang dengan SIM barunya di tangan. Bukan karena uang pelicin, melainkan karena keberanian, kejujuran, dan tekad untuk tidak tunduk pada arogansi.